Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para masyayikh yang saya hormati dan yang Allah muliakan, ketua DKM dan pengurus juga yang diurus, Sahibul Maqasid Bapak Gali beserta Ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan yang Allah muliakan, Ketua Majelis Al-Bandaniyah beserta rekan-rekan jamaah yang saya cintai. Saya bersyukur malam ini bisa hadir, sekaligus merasa bangga dan terharu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita masih bisa duduk kumpul bersama, tiada jarak, tanpa ada jarak. Berarti sudah lewat corona. Amin ya Rabbal alamin. Salawat wa salam semoga terlibat curahkan ke hadipan ala oleh junjungan kita Habibana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafaat dari beliau dan bisa bersama-sama beliau di dalam surga. Amin. Ahibbahil kiram, malam ini kita diundang dalam rangka 40 hari wafatnya orang tua beliau yang bernama saya tidak tahu, dan catatannya juga saya bacakan. Oh, yang utamanya 40 hari beliau almarhum Haji Muhammad Thohir bin Idris. Allahumma amin. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan judul taklim 40 hari orang tua beliau. Mungkin sudah masuk di grup. Apa Pak Wandi? Masih ingat? 3 cara membahagiakan atau menggembirakan orang yang sudah meninggal dunia atau wafat. Jemaah sekalian, setiap kita sudah dipastikan di antara keluarga kita ada yang meninggal. Mungkin kakek, mungkin nenek, mungkin bahkan bapak ibu kandung kita. Maka kemudian apa tugas kita yang masih hidup? Seperti anaknya, cucunya, kalaupun suami yang meninggal istrinya yang meninggal suaminya dan seterusnya. Maka pada malam ini, pada momentum 40 hari orang tua beliau wafat, saya memberikan judul yang istimewa. 3 cara menggembirakan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya yang sudah meninggal dunia ini bisa bergembira dan bahagia dengan 3 cara amalan. Kalau malam Sabtu besok judulnya lain lagi. Kita ngajinya punya judul, kalau mau punya judul ngawur. Judulnya besok apa Pak Ipai? Lupa. 3 makna manusia menurut Al-Quran. Insya Allah malam ini yang ikut hadir 40 hari bisa bergabung dengan majelis kongres kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang pertama, tugas kita yang masih hidup untuk bisa menggembirakan orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan menziarahinya. Kenapa? Karena motivasi ziarah adalah mengingat mati. Ketika orang sudah ingat mati, maka bisa mengefektifkan waktu untuk beramal soleh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa minimal orang hidup dalam 24 jam 5 kali kita ingat mati, 5 kali ingat meninggal dunia. Tapi rasa-rasanya langka.
Di BIP mah kadang-kadang ada orang yang ingat mati kalau ada tetangganya yang meninggal. Ikut taziah baru ingat mati, tak ada 7 hari ingat mati, nggak ada yang modar mah lupa lagi ada yang mati. Betul? Padahal kata Imam Ghazali 5 kali sehari semalam minimal ingat kepada mati. Kalau orang sudah ingat mati, dia akan mengefektifkan waktu untuk beramal soleh, beribadah. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk senang-senang, apalagi naudzubillah tidak beribadah kepada Allah. Kapan itu? Di waktu maghrib kita ingat mati, karena setiap sholat kita baca kalimat pernyataan dan ikrar kita sebagai hamba. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bayangin maghrib ingat mati, isya ingat mati, subuh ingat mati, zuhur ingat mati, asar ingat mati, 5 waktu sehari semalam ingat mati. Orang kalau ingat mati konsentrasinya kepada ibadah. Orang kalau sudah tidak ingat mati, makanya hidupnya santuy-santuy saja, nggak sholat santai, nggak ngaji kalau kayak orang mau hidup selama-lamanya begitu kira-kira. Tapi insya Allah di BIP mah nggak ada. Ini BCM mah banyak yang begitu. Di BIP mah alhamdulillah lebih parah. Itu yang pertama. Jadi kita ingat mati. Karena ingat mati itu dengan berziarah kita kan melihat kuburan tuh, melihat makam. Ya Allah, kalau kita sudah melihat makam, ini besok saya akan seperti demikian. Maka timbullah efeknya dari berziarah meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh. Makanya diajarkan oleh Nabi, saya ingat dalam hadis yang ke-108 dari hadis sahihnya Imam Muslim, Rasulullah itu pernah minta izin kepada Allah untuk minta ampun atas ibunya, Aminah. Ya Rabb, aku minta izin agar kau mengampuni dosa-dosa ibuku. Allah nggak ngizinin. Tapi apa kata Nabi? Ya Rabb, aku minta izin untuk menziarahi ibuku. Allah jawab, ku izinkan kau Muhammad untuk menziarahi ibumu. Kenapa? Karena dengan menziarahi kau akan ingat mati. Dulu di zaman Nabi pernah dilarang oleh Rasul. Nah, ziaratul kubur ada fajurha. Aku larang kalian untuk ziarah, sekarang boleh. Dulu dilarang kenapa? Akidah masih lemah, imannya masih tipis. Waktu itu banyak yang menyimpang ketika berziarah, bukan meminta ampun kepada Allah untuk orang yang wafat, tapi justru terbalik minta kepada yang meninggal. Maka dilarang oleh Nabi. Ketika Islam berkembang, iman semakin kuat, akidahnya semakin mantap, Rasulullah mengizinkan untuk ziarah. Mangga. Sampai sekarang budaya ziarah itu sampai ke kita anak cucunya. Alhamdulillah. Makanya di dalam keterangan Nabi mengajarkan kalau kita masuk ke pemakaman supaya kita ingat, diajarkan tuh ada ucapan assalamualaikum ahlad diyar, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahikum as'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni kubur. Masuk kubur tuh begitu diajarkan Nabi. Dia masuk kubur bahasanya punten, permisi, umpang lewat, anak cucu. Kan ada di Serang yang begitu lewat kuburan, permisi, umpang lewat. Kebetulan yang matinya jawab, mangga. Kira-kira Bang Boris kabur gak itu? Dari golongan orang beriman dan orang muslim, dan insya Allah kami akan menyusul, kata kita yang hidup nih, insya Allah kami akan menyusul kalian wahai saudaraku. As'alullahu lana walakumul afiyah. Kami memohonkan keselamatan buat kami dan juga buat kalian wahai ahli kubur. Masuk ke pemakaman itu bacaannya bukan permisi numpang lewat.
Hanya kita kudu ngaji. Kalau ngaji maka tahu agama kita, tahu tata krama, tahu adab. Mau masuk makam pun ada tata kramanya. Ada lagi ajaran Nabi, perintah Nabi, sunnah Nabi. Kalau kita lewat pemakaman, apa kita yang bisa baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampuni dosa yang ada di kubur itu dan orang yang membaca kalimat ini. Jadi kalau kita lewat kemana saja gitu yang kira-kira ada makam, baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat makam mana aja. Di Jambe ada makam, yang ke arah Bos Kompor tuh sebelah kanan sebelum tikungan, sebelah kanan ada makam, sebelah kirinya pemancingan. Ya, sebelah kirinya pemancingan. Saya tahu, orang saya sering lewat. Tapi kalau mancing sih jarang. Bukan jarang, nggak pernah saya memancing. Karena saya nggak punya sifat sabar dalam mancing. Tapi kalau jamaah banyak yang hobi mancing. Alhamdulillah, asal jangan judi aja nggak apa-apa. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, ada orang beli ikan hidup 3 kilo, dicemplungin lagi ke kolam, dipancingin lagi. Kata saya kayak orang stres ya. Maaf ini di kampung saya banyak yang begitu. Beli ikan 3 kilo, ya bukti lain dibawa pulang gitu ke rumah. Dicemplungin ke kolam sebelah, dipancingin. Nah terus itu ikan 3 kilo rapat tuh. Rapat kata ikan 3 kilo, jangan dimakan tuh pancing. Sebab bahaya. Akhirnya merapat ke pinggir pada ngumpet tuh yang 3 kilo. Dapat 2-3 ekor itu ikan yang kagak ikut rapat. Ikan goblok namanya. Ya, tapi alhamdulillah ya di BP mah nggak ada kelihatan. Kenapa pun tadi kalau ini? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada maka baca kalimat la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pertama amaliyah kita yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal agar gembira, agar senang mereka di alam kubur adalah dengan menziarahi. Ada satu keterangan, tidaklah ada orang yang datang ke pemakaman lalu dia duduk dan berdoa untuk orang yang meninggal terkecuali yang di dalam makam bergembira senang sampai orang itu berdiri kembali dan pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi secara hukum orang yang meninggal ketika dikunjungi itu senang, gembira, bahagia. Yang namanya orang dikunjungi, Pak, namanya ziarah. Ziarah itu kan mengunjungi. Kepada yang masih hidup, kepada ulama, kepada yang sudah meninggal, orang-orang tua kita. Nah, ini ziarah setahun sekali, lebaran doang. Ada kadang gitu ya. Ziarah ya, itu yang pertama. Jadi amalan yang dapat menggembirakan orang yang meninggal adalah berziarah. Yang kedua, amalan yang dapat membahagiakan orang yang dikubur atau di alam barzah adalah beramal soleh. Beramal soleh. Anaknya, cucunya, istrinya, suaminya ketika beramal soleh, maka mereka yang meninggal di alam barzah akan gembira melihat anak, cucu, keluarganya beramal soleh. Makanya perintah sekali dalam hadis sahih itu, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak cucu Adam kalau meninggal dunia putus amal perbuatannya. Yang dimaksud putus amal perbuatannya itu begini. Ketika dia hidup, dia kepada suami, kepada istri ada kewajiban beramal. Ketika meninggal, istri putus berbakti kepada suami, putus bertetangga, putus bersilaturahmi, namanya udah meninggal. Suami melayani istri atau memberikan nafkah, putus. Istri nemenin suami tidur, putus karena sudah meninggal. Kalau ada suami istrinya meninggal 2 hari balik lagi nemenin lakinya tidur, perlu dicurigai. Jangan-jangan itu kuntilanak. Jangankan 2-3 hari, meninggal pagi pun suami sudah nggak mau nyentuh istri. Katanya cinta sehidup si mati. Betul tidak? Istri sayang sama suami, suami terbujur kaku meninggal, ditutup dengan kain batik 1 lembar, istrinya mah di pojok, bari nangis. Nggak pernah mau nemanin, padahal sampai malam
karena dikuburnya besok serem. Padahal katanya suami yang sangat dicintai, istrinya disayangi begitu luar biasa. Ketika meninggal sudah begitu saja tergeletak di tengah rumah. Suaminya mah menangis, cuman aneh menangisnya yang keluar air mata, matanya sebelah, yang sebelah melirik janda kampung sebelah. Jadi ya gitu kira-kira Pak Gali. Beramal soleh. Jangankan dengan kaitan keluarga, anak, cucu, istri, suami, orang tua. Di dunia saja ketika masih hidup ada orang lain beramal soleh, berbuat baik, kita senang. Makanya ironi kalau ada orang baik, ada orang yang mau berbakti, ada orang yang mau mensiarkan agama, tidak senang. Ini ironi. Kita lihat orang berbuat baik saja senang di dunia, padahal kakak bukan, adik bukan, saudara bukan, anak bukan, tapi kita senang lihat orang berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik hidup di dunia tidak senang, saudaranya Abu Jahal, saudaranya Abu Lahab, tetangganya Abu Sofyan, saudaranya Abu Gosok. Beramal soleh. Kata Nabi, apa amalan yang tidak akan putus walaupun sudah meninggal dunia? Pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariah, ngalir terus. Bapak meninggal, anaknya soleh, berjariah, orang tuanya gembira, akan anaknya beramal soleh. Makanya yang menggembirakan orang tua ketika wafat, keluarga besarnya, anak keturunannya beramal soleh, sholat, ibadah. Mereka tersenyum dalam baca, melihat dan menyaksikan anak cucu keturunannya beribadah. Tapi menangis mereka, menderita mereka ketika anak cucunya, istri suaminya, orang tuanya maksiat, mabuk, atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Mereka menangis. Ya jangankan itu Pak, orang mati kan di Sarama suka dibacain Quran tuh selama seminggu. Ya, kalau di Sarama orang meninggal kaya, oh ustaz-ustaz pada dapat order ngaji di kuburan. Yang baca Qurannya pelo, yang baca Qurannya nggak fasih, nggak kenal tajwid, disuruh bacain Quran di atas makam sama orang meninggal. Salah baca Qurannya, yang dikubur babak belur, diazab dan disiksa oleh Allah. Jadi kalau kita mati mau dibacain Quran, pilih orang-orang yang fasih baca Qurannya. Ini baca Quran di makam sejam setengah. Yasin, wal Quranil Hakim. Siksa yang mati. Kenapa? Enggak bener baca Qurannya. Udah itu korupsi lagi. Jatahnya 1 jam setengah jam yang baca Quran, 1 jamnya ngopi, rokok di atas makam. Nah kalau saya mati demi Allah, buat tarik kaki, masuk ke kuburan, hati yang bagus sekalian. Disuruh keluarganya 1 jam setengah, kan dibagi 8 itu 24 jam. Biasanya kan gitu. Ada 1 jam, sisanya ngobrol di atas makam. Ya, kenapa nggak ngaji? Padahal itu amanah. Ini ada tradisi di Bekasi, kalau ada meninggal suka dibacain Quran. Ada di makam, ada di rumahnya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi yang fasih baca Qurannya, karena penting buat almarhum yang meninggal. Nah, jadi anak yang beramal soleh, keluarga yang beramal soleh, keluarga yang meninggal, orang tua yang wafat, gembira dan bahagia menyaksikan anak cucunya beramal soleh. Makanya kita bercita-cita selalu berdoa, kita pengen punya anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal, termasuk Pak Dalih nih, salah satu anak yang soleh, membuktikan beliau solehnya, mengumpulkan kita syukuran, doa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah wafatnya dan mendapatkan makbarahnya Raudhah min riyadil jannah, dan beliau, anaknya beliau, cucunya beliau kelak nanti terus suriah-suriahnya menjadi anak-anak yang soleh, yang istiqomah, juga mendoakan beliau kembali. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Lalu yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang istiqomah mendoakan ibu dan bapaknya, itu yang tidak akan pernah putus pahalanya. Jadi amalan pertama untuk menggembirakan orang yang meninggal adalah ziarah. Yang kedua, beramal soleh. Padahal punya rezeki, lemparin ke masjid.
niatkan di hati ya Allah, mudah-mudahan pahalanya buat almarhum Bapak Muhammad Tohir nyampe, yakin pun nggak dialamatkan karena beliau anaknya mantunya sampai gembira, ya Allah anakku mantuku sedekah ke masjid pahalanya nyampe kepada beliau, apalagi dikhususkan. Dan suka ada ya, kami DKM Masjid A menerima 1 buah amplop dari Pak B, pahala ganjarannya untuk almarhumah disebutin tuh, kadang-kadang ada tuh yang begitu tuh. Ada, boleh silakan untuk syiar dan untuk menarik orang lain juga gemar berinfak bersedekah. Yang ketiga jamaah ibadallah, jamaah tahlil 40 hari wafat ayahandanya beliau yang saya banggakan. Apa amaliyah yang dapat menggembirakan orang yang ketika wafat atau meninggal bahagia? Yang ketiganya adalah mengamalkan ilmu ajaran yang pernah diajarkan oleh orang tuanya kepada anaknya, diamalkan oleh anaknya, atau ilmu yang bermanfaat lah, maka ngalir terus itu. Oh, saya punya orang tua bukan kiai, bukan ustaz, nggak pernah ngajarin saya ilmu seperti di pesantren atau seperti kiai. Pak, orang tua kita waktu hidup pernah mengajarkan budi pekerti, pernah mengajarkan kesopanan, pernah mengajarkan adab, pernah mengajarkan akhlak, bagaimana berhormat kepada kakak, sayang kepada adik, hormat kepada tetangga, budaya semacam itu orang tua mengajarkan, akhlak sopan santun orang tua diamalkan oleh anaknya, dipraktekkan oleh anaknya, maka mereka di alam barzah gembira karena didikannya terus diamalkan oleh anaknya. Jadi nggak mesti kudu punya orang tua kiai, enggak. Atau anak orang tuanya bodoh, dulu petani, karena gigih berjuang terus ngebiayain anaknya sekolah sampai pesantren, sampai jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, lalu ilmunya bermanfaat, diamalkan tuh sama anaknya. Jerih payah orang tuanya akan membawa hasil dari apa? Dari anak yang soleh, ilmunya manfaat, padahal orang tuanya bukan kiai, bukan ustaz. Makanya sekolahin anak. Di sekolah corona. Sekolah mana ya? Corona ya sekarang ya, masih corona soalnya. Sekolahin pesantrenin biar perlu, biar kenal agama. Jangan cukup SD, SMP, SMA, umum. Targetnya PT, punya gaji gede. Biar pesantren nggak boleh. Paling lupa bantet jadi ustaz. Paling juga jadi ustaz, mimpin tahlil udah. Kan lu kere, hidup melarat jadi ustaz, makan dari mana? Naudzubillah min dzalik. Gak ada ustaz, gak ada kiai yang belangsak hidupnya. Insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagi lihat saya mah Pak, dagang kagak. Pak Mulis tahu bisnis kagak saya. Ya, mau jualan nih, jamaah kagak percaya sama saya, jamaah dagang. Saya jualan Pak, kagak percaya jamaah, bingung itu. Ya. Kenapa? Mungkin nggak pantas dagang gitu ya. Apa tuh? Cuma ilmu, walaupun dikit, punya modal doang, bismillah diamalin berkah. Alhamdulillah. Nah, ada satu hadis soalnya, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu saja, falahu ajru man 'amila bihi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang dulu memberikan ajaran atau ilmu itu. Tidak sedikit pun dikurangi, kata Nabi, pahalanya dari orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita hidup dulu pernah ngajarin sesuatu, ilmu tentang kebaikan di dunia kepada anak, oleh anak diamalin, gak usah jauh-jauh lah. Contoh umpamanya kita ngajarin anak berakhlak, bangga ya, punya akhlak yang baik, yang sopan sama orang tua, sama guru, harus hormat, harus mahabbah, jangan songong, jangan ngelunjak gitu kan. Diomongin anaknya, orang tuanya meninggal, ini anaknya ingat baik pesan orang tuanya, diamalkan ini ilmu yang luar biasa, maka amaliah anak yang semacam ini alir pahalanya kepada orang tua, dan beliau gembira di alam barzah karena anaknya mengamalkan ilmu yang diajarkan orang tuanya. Saya dulu diajari orang tua saya, almarhum al-maghfur lah, kalau jalan di depan orang tua hormat, membungkukkan badan,
salaman, cium tangan. Kalau bicara yang sopan. Kalau orang Jawa bilang pakai totok romo. Kalau orang sini bilang sopan, santun. Kata agama, akhlak. Kata Nabi, adab. Sekarang ini kan kadang-kadang orang berilmu tapi kagak beradab. Mendingan kagak punya ilmu tapi beradab. Makanya Nabi kenapa nyuruh beradab dulu? Anak didik dengan adab, kata Nabi, baru ilmu. Kenapa penting adab itu? Nabi diutus pertama akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus pertama itu untuk menyempurnakan akhlak, karena waktu itu manusia berjahat. Jahiliyah itu luar biasa jahatnya. Bahkan di zaman jahiliyah itu saking bodohnya, bini aja bisa tukeran. Zaman jahiliyah itu bos. Bang, bini lu nganggur nggak? Nganggur. Ini gua lagi ada halangan nih, gimana gua pakai dulu? Boleh. Zaman jahiliyah itu. Nih kalau sudah ilmu diangkat, ulama meninggal, jahiliyah kembali, datang lagi di negeri kita, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan berkahnya para ulama di mana-mana kita punya negara, cita-cita kita dari dulu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sejahtera dan sentosa, juga ada di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hibail kiram, itu di antara poin yang ingin saya sampaikan. Habis bernikmat atas syukuran sekaligus doa untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir bin Idris. Beliau namanya bagus, orang tuanya juga bagus. Ya, Muhammad Thohir bin Idris. Jadi kesimpulannya dapat saya sampaikan, kalau kita ingin menggembirakan orang tua kita yang sudah meninggal, langkah pertama kita harus sering berziarah, mendatangi kuburannya, mendoakannya. Itu bahagia beliau di alam kubur. Salah satu tadi memasuki kubur kita diajarkan salam. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Lalu kalau kita lewat ke PT, kebetulan pemainnya jalannya lewat makam, ada doa juga, kalimat yang dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, beramal soleh. Apapun amalannya, silakan, mau baca Quran, mau sedekah, mau jariyah, ya, mau sholat, pokoknya setiap amal yang soleh, orang tua kita, siapapun keluarga kita, akan gembira menyaksikan kita anak cucunya beramal soleh. Lalu yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan orang tua kita, yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita, lalu kita melakukannya, mengamalkannya, kemudian mempraktekannya, maka itu pahalanya akan mengalir dan mereka akan bergembira di alam barzah. Kata Nabi dalam hadis sahih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang dulu memberikan contoh, sunnah itu artinya contoh, cara, metode ketika hidup, lalu orang lain mengikutinya, mengamalkannya, maka baginya pahala mengalir sampai kiamat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan contoh, memberikan sunnah yang tidak baik, perilaku, kebiasaan yang jahat, lalu orang lain mengikuti dan mengamalkannya, maka dosanya juga mengalir terus sampai kiamat. Na'udzubillah. Contoh, ibu bapak ngajarin ke anak yang nggak baik, ya, kemudian anak itu ngamalin sampai 7 turunan kapanpun, itu dosanya ngalir terus sama kita. Na'udzubillah. Bapak nyantoinnya tidak baik, syukuran anak khitan, undangannya mah bagus, mengharap ridho rahmat Allah, bla 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 bla, di bawahnya hiburan dangdut, gak nyambung kan?
Ridho Rahmat yang diminta, tapi acaranya hiburan, dangdutan, orang datang ke situ, lalu maksiat, lalu zina. Ada kita yang memberikan contoh. Dengan adanya asbabiyah itu, maka orang yang bermaksiat berdosa, maka kita yang punya hajat nanggung dosanya sampai kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Dosa dewek aja sabar-gabrek disuruh nanggung dosa orang lain. Makanya sejak saat ini mindset jamaah semuanya, khususnya jamaah saya Al-Battaniyah, kalau kita mau syukuran walimatul khitan, nyulatin anak atau nikahin anak atau kita nikah lagi umpamanya, amin, kumpul, kumpul lagi, umpamanya, udah ambil undang Ustaz Channel, suruh baca tawasul doa, undang baca marawis, baca hadroh, kiai ceramah, udah berkah doa. Yasin, pulang bawa besek, udah jangan suka dangdut. Banyak sekarang di TV sampai jam 1 di Indosiar, ya di MNC TV. Udah buat apa lagi jadi pok maksiat semuanya, udah biar ngaji aja berkah. Betul? Pak Gali besok bawanya ambil main tuh nikahan pakai dangdut, panggungnya aja 5 kali 7 meter, sound systemnya aja 15.000 watt, nggak mungkin ece-ece. Bisa habis puluhan juta tuh. Dari segi ekonomi sudah jelas, banyak duit terkuras kalau untuk hiburan kayak begitu. Apalagi Jaipong ya, Jaipong itu kan pemainnya ada 20, penayaganya itu 20, sindennya 15 orang, belum naik, belum main, rokok udah 3 slok, 4 slok habis, kopi udah bergelas-gelas. Kalau mau nanti kiai, panggung aja nggak dikasih, cuma dikasih duduk di bangku. Ya kan, rokok belum sebatang-batang aja. Betul? Irit secara ekonomi tapi berkah secara pahala dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Amin. Ini nyindir tapi nabrak dikit. Ya sadar gitu nabrak. Ya, saya udah kagak takut sekarang mah. Bicara apa adanya. Kalau benar hak sampaikan walaupun pahit. Itu. Saya bukan penantang di BIP coy. Ya, saya sudah warga BIP. Kakak KTP orang BIP bang. Kalau macam-macam sama gua, nah itu jagernya banyak nih, Pak Imam, Pak Herman, itu bodyguard saya itu sudah menawarkan diri, kemana Kiai pergi, kita siap. Kenapa? Takut wong edan. Itu takut wong edan. Tapi kalau di sini ada wong edan nyerang saya, masa Pak Herman diam aja, tahu-tahu kayaknya ditusuk aja. Ada senapan tuh. Betul kalian. Ya, awas saudara-saudara sekalian, saya pesan wanti-wanti nih, kita mau masih kan orang tua kita. Saya sudah yatim Pak, bapak saya sudah wafat, tinggal ibu. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang sama sekali sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ayo beramal soleh, kita berbuat baik, terus kita berbuat baik, turunkan ke anak-anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kecewa kita Pak ketika kita tua nanti dalam keadaan sepuh tidak berdaya, anak kita tidak ada yang benar satupun. Nauzubillahi min dzalik. Saya emang nggak mau ngalamin Pak, nggak mau ngalamin. Makanya alhamdulillah yang punya anak 2 perempuan saya pesantrenin semua. Kalau yang laki-laki udah selesai urusannya karena udah punya istri, udah punya tanggung jawab, udah punya anak. Tinggal 2, saya punya anak lagi kuliah, lagi pesantren, lagi sekolah, lagi pesantren. Kenapa? Saya nggak mau nanti meninggal nggak ada yang bacain Quran, nggak bacain Yasin. Bahkan kalau bisa saya meninggal, anak saya mandiin, anak saya yang bungkus jenazahnya. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan amil, tapi anak sendiri. Itu yang saya ingin. Seperti saya dulu melakukannya kepada ayah saya. Nggak ada amil, mir. Ustadz nih, Ustadz, putennya teka pakai imam ustadz ya. Mangga aja nak, karena kebetulan kakak saya ustadz, adik saya yang di Tangerang juga ustadz aktif Quran. Kita semua Pak yang mandiin, saya yang mandiin, kami yang bungkus, semua anaknya. Kita ingin membuktikan orang tua kita meninggal, kita yang ngurus. Nyolatin, saya jadi imam, kakak saya gantiin jadi imam, jamaahnya bergantian, maklum lah, walaupun kecil-kecil, abuya orang tua saya katanya, ya katanya. Kita juga sama, bapak-bapak juga sama. Makanya saya membuka, diusulkan oleh ketua dan jamaah untuk membuka diklat pendidikan dan pelatihan mengurus jenazah. Kemarin hari Ahad sudah dimulai, sudah 4 bab kita bahas.
besok masuk kepada bab yang sangat signifikan dan urgen, yaitu memandikan dan mengkafani. Insya Allah Ahad besok akan kita lakukan pelatihan dan selepas praktek di markas besar Majelis Al-Bantianiyah Blok AD3 nomor 27. Pasti tahu, kalau nggak tahu kebangetan. Ya, kembali. Tahu kan? Tahu, Pak. Nah, tolong jamaah hadir ya, terutama yang sudah dapat makolahnya, kita besok akan praktek ya di markas. Langsung kepada praktek. Pertama kita akan kainnya dulu, lalu memandikan, lalu mengkafani dan seterusnya. Nanti akan saya bentuk kelompok, satu kelompok minimal 5 atau 6 orang. Nah, jadi kelompok itu akan dikasih waktu untuk mempraktekkan setelah kita pelajari di awal. Nah, mohon kepada ketua untuk dikondisikan jamaahnya supaya hadir. Tolong yang punya agenda mubah seperti mancing tunda dulu, seperti goes, bondol tunda dulu ya. Kita hadir dulu mengurus jenazah. Calon jenazahnya nanti sudah daftar ke saya, Pak Saharidi, Pak Gun, ya sudah daftar, siap jadi model jenazah. Insya Allah. Takbir. Allah Akbar. Itu Pak ya, diantaranya yang saya sampaikan khusus, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya. Ya, umumnya berjamaah saudara-saudaraku sekalian. Ya, warga PIP dan saudara-saudara saya semua. Tidak ada orang lain. Makanya namanya saudara, kita harus saling mendoakan. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah dan COVID-19 segala lewat, selesai, diangkat oleh Allah di Indonesia, khususnya Bekasi, Cikarang pada khususnya segera normal kembali. Dan terakhir kita doa bersama. Ini doa apa? Kue ini. Ya udah, kue aja dulu dah. Ini saya juga insya Allah mau hadir gitu di Nambok jam 10. Nah, menjadi amal ibadah buat kita yang membaca dan mendoakannya, dan menjadi pahala buat almarhum Bapak Haji Muhammad Tahir bin Idris. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilaikal karim wa ilaikal karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا رازقين، حمدا سالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر إلهنا كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلابتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووأسع مدخله وادخلنا الجنة مثواه. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور، خصوصا المرحوم Haji Muhammad Tahir bin Idris min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت.
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بنية القبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sana gunung sini gunung tengah-tengah pulau Jawa. Pak Teguh gak usah bingung, nanti saya pulang ada yang dibawa. Anak itik dimakan tikus, siapin plastik buat bungkus. Maksudnya buat berkat. Mohon maaf saya tidak minta, cuma ngingetin saja buat Pak Galih. Jangan tersinggung ya Pak Galih. Ini hanya bercanda. Jangan diambil hati, tapi ambil tindakan. Wajibun kuduun di mana ustazun kiaiun pulangun ceramahun bawa berkatun. Sebabun kalau kagak bawaun yang di rumahun suka nanyaun bapakun mana berkatun. Pak Galihun jangan pura-pura budegun buruun bungkusun. Sebab ustad mah kayak sajena kurang bawa berkat wajar pantas wajib hukum. Yang nggak boleh itu RT. RT itu nggak boleh bawa besek, nggak boleh bawa parsel karena terhalang oleh hukum Undang-Undang KPK nomor 12. Pejabat sekecil apapun ketika mendapat gratifikasi dari rakyat wajib dilaporkan. Jadi kalau ada RT nenteng besek lapor. Pasal 12 KPK 2 tahun penjara. Tapi RT saya mah RT kita ini ya setengah ustad ya setengah RT. Jadi dimaklumi insya Allah aman. Apalagi kalau awal saya berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di acara yang sama, di gelombang yang sama, di acara dan stasiun televisi yang sama, di channel TV Al-Bantania yang digelar setiap malam Sabtu dan live streaming Facebook yang di YouTube. Alhamdulillah saya sudah terkenal di YouTube dan banyak yang komen. Jangan lupa susah ngomongnya apa nih? Subscribe. Ya subscribe. Ya, jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Insya Allah, waduh jadi YouTuber nih. Bentar lagi jadi orang kaya kita. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.